Berita terkini, menjelang momen liburan Lebaran 2026, Wakil Menteri Pariwisata Winnu Puspa melakukan kunjungan kerja ke Bali untuk meninjau secara langsung kesiapan berbagai destinasi wisatawan utama. Bersamaan dengan agenda tersebut, pariwisata Indonesia turut merayakan prestasi gemilang dengan dinobatkannya Bali sebagai pulau terbaik dalam ajang Asian Readers Choice Award 2026. Penghargaan internasional ini diserahkan secara langsung dalam acara Early Night yang dihadiri oleh Wamenpar sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi Bali dalam menjaga kualitas layanan bagi wisatawan Indonesia. Dari Kementerian Pariwisata sudah mengeluarkan surat edaran Menteri untuk agar semua pemerintah daerah, kemudian juga asosiasi, termasuk juga industri, menyiapkan diri untuk libur Lebaran ini agar setiap daya tarik wisata, setiap pemerintah daerah memastikan agar libur Lebaran ini bisa dinikmati oleh masyarakat, oleh wisatawan dengan aman, nyaman, dan menyenangkan. Dari volume menuju makna, era baru pariwisata berbasis pengalaman. Panduan strategis memahami pergeseran pola wisatawan dari mass tourism menuju meaningful travel. Titik balik paradigma gak terjadi berakhirnya era swafoto dangkal di mana wisatawan datang ke destinasi tidak hanya sekedar bersuah foto untuk menikmati pemandangan alam, budaya, dan buatannya saja. Tapi, wisatawan juga ingin turut hadir untuk merasakan pengalaman secara langsung dan merasakan aktivitas-aktivitas atau atraksi yang disajikan di destinasi tersebut. Nah, sekedar berkunjung dan berfoto di lokasi populer tidak lagi cukup. Model wisatawan massal mulai kehilangan referensinya. Meaningful travel. Wisatawan masa kini mencari perjalanan yang bermakna. Mereka menuntut keaslian, koneksi dengan masyarakat lokal, dan pengalaman yang meresap ke dalam budaya. Matriks transisi, mass tourism dengan experiential tourism. Mass tourism fokus utamanya itu pada kuantitas dan volume pengunjung. Jadi, fokus utama dari mass tourism atau pola turis lama itu hanya berfokus pada volume pengunjungnya saja atau banyaknya wisatawan yang datang. Dan yang baru atau experiential tourism, fokus utamanya itu ada pada kualitas dan makna pengalaman. Jadi, fokusnya itu lebih ke pengalaman yang dirasakan oleh wisatawan atau tindakan atau atraksi yang disajikan dari destinasinya. Dari peran wisatawannya, di mass tourism cenderung pasif, sementara di experiential tourism itu lebih aktif. Para wisatawan terlibat langsung dan merasakan destinasi tersebut. Dampak ekonomi dari mass tourism itu terpusat pada korporasi atau hanya fasilitas besarnya saja. Di experiential tourism, dampak ekonomi itu terdistribusi merata ke masyarakat lokal. Jadi, UKM-UKM terdekat di destinasi juga mengalami kenaikan ekonomi. Nah, dampak lingkungannya di mass tourism itu eksploitasi terhadap sumber dayanya itu cukup tinggi dibandingkan dengan experiential tourism yang mana ini sustainable atau berkelanjutan. Ada 3 katalis utama pendorong perubahan. Yang pertama itu pergeseran pasca pandemi. Yang kedua adalah generasi baru, Gen Z atau milenial. Yang ketiga adalah keberlanjutan atau sustainability. Yang pertama itu adalah pergeseran pasca pandemi. Preferensi menuju kesehatan, keselamatan, dan kualitas pengalaman melampaui volume kunjungan. Yang kedua adalah generasi baru, itu adanya tuntutan mutlak akan pengalaman unik, autentik, dan memiliki nilai cerita atau storytelling yang estetik.
Yang terakhir atau keberlanjutan adalah kesadaran kolektif untuk secara aktif mendukung ekonomi lokal dan kelestarian lingkungan. Inilah yang menciptakan era meaningful travel. Katalis 1, residu psikologis pasca pandemi. Pandemi COVID-19 telah mengubah DNA perjalanan wisata. Matriks keberhasilan bukan lagi hanya dihitung dari seberapa banyak kepala yang melewati gerbang masuk, melainkan dari seberapa bagus kualitas pengalaman dan keamanan yang diberikan oleh destinasi tersebut. Wisatawan kini lebih mengutamakan kesehatan, privasi, eksklusivitas interaksi lokal sebagai kemewahan yang baru. Jadi, sekarang ketika kualitas pengalaman dan keamanan yang dirasakan oleh wisatawan di destinasi tersebut cukup tinggi, maka ini akan menaikkan volume kunjungan massal. Yang selanjutnya, katalis 2, anatomi penjelajahan generasi baru. Yang pertama itu adalah pencari keaslian. Gen Z lebih mencari keaslian bukan hanya sekedar tampak visualnya saja, tetapi mereka lebih mengutamakan keaslian dari atraksi yang ditawarkan oleh destinasi tersebut. Menghindari atraksi turis buatan, mencari realitas kehidupan lokal yang tidak difilter. Yang kedua adalah pembelajaran aktif. Ingin pulang membawa keterampilan atau wawasan baru, bukan sekedar souvenir fisik. Jadi, wisatawan cenderung mencari edukasi baru di destinasi-destinasi yang mereka kunjungi, bukan hanya sekedar oleh-oleh atau buatangan fisik saja. Yang ketiga adalah kurator visual, mencari momen yang memiliki nilai estetika dan narasi kuat untuk dibagikan secara digital. Jadi, kebanyakan Gen Z sekarang lebih mencari tempat yang instagramable dan yang berbau pengalaman atau adventure dari hal yang mereka rasakan di destinasi tersebut. Yang selanjutnya atau katalis ketiga, keberlanjutan sebagai standar buah. Jadi, sustainability atau keberlanjutan bukan lagi sekedar jargon pemasaran, melainkan syarat utama bagi wisatawan modern. Jadi, dari grafik ini kita lihat ada sebuah siklus, di mana itu yang pertama adalah wisatawan berkesadaran tinggi. Kemudian, perlindungan ekosistem alam, injeksi langsung ke ekonomi desa, lalu pelestarian tradisi budaya lokal. Jadi, wisatawan itu datang ke sebuah tempat bukan hanya untuk melihat tampilan visualnya saja, melainkan mereka ingin turut ambil aktif dalam kegiatan atau atraksi yang ditawarkan. Nah, sehingga terjadi perlindungan ekosistem alam di mana wisatawan dapat turun untuk melestarikan budaya-budaya yang ada di destinasi tersebut. Nah, hal ini secara tidak langsung menaikkan ekonomi atau UKM-UKM sekitar destinasi. Sehingga tradisi dan budaya-budaya yang ada di destinasi tersebut dapat terjaga dan lestari. Kemudian yang selanjutnya adalah anatomi paradigma pariwisata baru. Jadi, experiential tourism menawarkan 3 jenis. Yang pertama itu adalah keterlibatan fisik dalam aktivitas lokal. Jadi, setiap budaya, upacara adat, atau aktivitas seperti bertani, memasak, menari dapat dirasakan oleh wisatawan. Yang kedua adalah ada edu-tourism atau pembelajaran non formal, lokal karya budaya, dan sejarah. Jadi secara tidak langsung wisatawan dapat melihat dan mempelajari apa-apa saja yang ada di destinasi tersebut. Yang ketiga itu adalah soft tourism, yaitu sikap menghormati norma setempat dan meminimalisir dampak lingkungannya. Yang selanjutnya adalah perubahan dari mengamati menjadi mengalami. Terdapat tindakan fisik, experiential tourism menghapus jarak antara penonton dan panggung. Wisatawan menjadi bagian dari ritme harian warga. Dan terjadi transfer pengetahuan atau edutourism yang mengubah desa menjadi ruang kelas hidup untuk sejarah lokal dan ekologi. Oke, soft tourism, fondasi rasa hormat.
bukan sekedar destinasi, melainkan ruang hidup yang harus dihormati. Self tourism adalah bentuk pariwisata yang bertindak sebagai tamu yang baik, meninggalkan jejak karbon minimal, beradaptasi dengan kecepatan hidup lokal, dan menempatkan pelestarian budaya di atas eksploitasi yang komersial. Manifestasi lokal. Berikut adalah cetak biru dari sebuah desa wisata. Nah, dari gambar di sini kita bisa melihat ada rumah warga atau homestay. Nah, di sini wisatawan dapat menginap bersama keluarga lokal, melebur dalam rutinitas otentik. Nah, di sini terdapat pusat kehidupan sehari-hari dari warga-warga lokal sehingga para wisatawan dapat turut ikut untuk melakukannya. Yang kemudian ada di sini dapur tradisional. Nah, eksplorasi gastronomi ruang komunal untuk memahami budaya melalui bahan pangan lokal. Jadi, wisatawan dapat turun langsung untuk menilai dan mempelajari gastronomi atau makanan-makanan yang disajikan di desa wisata tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, ada pusat kriya dan kebun, ruang lokar karya, sentra interaksi, tempat edukasi dan produksi terjadi secara bersamaan. Jadi, di sini kita dapat melihat nilai-nilai atau value yang ada di desa wisata. Yang selanjutnya adalah dampak ekonomi. Jadi, melalui keterlibatan dari wisatawan, wisatawan tidak hanya sekedar membeli barang jadi. Mereka bersedia membayar lebih untuk proses pembuatannya. Jadi, daripada hanya membeli fisiknya saja, wisatawan dapat belajar membatik atau memanen kopi, serta membuatnya menjadi produk jadi. Sehingga wisatawan dapat nilai edukasi dalam membuat batik, membuat kopi, atau menganyam suatu anyaman. Jadi, terdapat premium value. Lokar karya menciptakan interaksi durasi panjang yang memperdalam ikatan emosional. Gastronomi menyelami budaya melalui rasa. Kuliner adalah bentuk edutourism yang paling universal. Mengikuti kelas tradisional bukan sekedar tentang resep, melainkan memahami sejarah maritim, agrikultur, kearifan lokal Nusantara dalam setiap sajian. Jadi, wisatawan dapat menyelami budaya yang ada atau gastronomi atau berbagai macam makanan yang ada di desa wisata tersebut. Sehingga wisatawan mendapat pengetahuan tambahan melalui bahan pangan lokal dan sejarah-sejarah dari pangan yang ada di desa tersebut. Nah, di sini wisatawan juga dapat terlibat aktif dalam pembuatan makanan tersebut. Jadi mereka tidak hanya sekedar merasakan, tapi juga membuat. Terdapat dampak makronya, yaitu evolusi matriks keberhasilannya. Yang semulanya itu ada di dari kuantitas menjadi kualitas. Jadi kualitas lebih besar dari kuantitas. Nah, fokus di sini sudah beralih dari hanya sekedar menghitung jumlah kedatangan turis menjadi mengukur uh, length of stay atau durasi kunjungan dan quality of spending atau kualitas pengeluaran. Nah, setelah terjadi pemerataan ekonomi, berbeda dengan pariwisata resor yang hanya terpusat, model berbasis desa wisata memastikan perputaran uang terjadi secara langsung di akar rumput. Masyarakat bertransformasi dari hanya sekedar penonton menjadi aktor utama. Oke, yang terakhir itu adalah ekosistem pariwisata masa depan. Di sini terdapat siklus pariwisata masa depan. Jadi, inti dari siklus ini adalah sebuah keaslian. Keaslian adalah mata uang baru. Menjaga kelestarian lingkungan dan budaya lokal bukan lagi sekedar kewajiban merata, melainkan komunitas utama penentu keberhasilan bisnis pariwisata era modern. Jadi, eh, banyaknya wisatawan bukan menjadi faktor utama keberhasilan bisnis pariwisata era modern, tetapi adalah keberlangsungan dari lingkungan budaya lokal. Jadi, untuk menarik, untuk memastikan atau
penentu dari keberhasilan bisnis pariwisata di era modern itu ada di 5 titik, yaitu daya tarik global, tuntutan keaslian, peningkatan kualitas, pemberdayaan desa, serta pemerataan dan pelestarian. Sekian presentasi saya. Terima kasih. Halo teman-teman. Jadi kita punya produk baru, Advan Work Pro Light. Oke, kita buka. Oke. Jadi teman-teman, Advan ini dilengkapi dengan penyimpanan sebesar 550 GB dengan RAM 8. Nah, kita buka. Nah, di sini laptopnya itu dapat terbuka sekitar 90 derajat dengan keyboard yang cukup teman. Layarnya juga tipis dengan berat rata-rata hampir 1,2. Nah, jadi laptop ini cocok teman-teman gunakan untuk ngegame atau nugas. Bagi para mahasiswa, laptop ini sangat cocok untuk coding, kerjakan skripsi, dan juga membuat makalah. Jadi, bagi teman-teman yang minat, ingin membeli laptop Advan ini dapat di link deskripsi. Terima kasih.